Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di Opkir dengan saya di sini Rizky dan Indra. Dengan saya Yesina Naza. Oke, di sore hari ini kita mempunyai topik yang dari dulu hingga sekarang masih hangat teman-teman, yaitu Pengangguran. Nah, kita mulai dengan satu pertanyaan ya, Bel. Nah, jadi di sini tuh kita mempunyai satu pertanyaan yang sederhana teman-teman, yaitu kerja itu sebenarnya susah dicari atau kita yang mencari kerjanya itu di tempat yang salah? Pertanyaannya sih kedengarannya ringan ya, Bel, tapi kayak jawabannya cukup panjang. Nah, makanya hari ini kita bahas pengangguran lebih dalam, tapi dengan cara kita yang santai aja. Let's go. Oke. Nah, pengangguran tuh sering disalahartikan nih, Bel, sebagai kondisi nggak mau kerja. Padahal banyak yang orang sebenarnya tuh udah siap, punya kemampuan dasar, dan ingin bekerja tapi belum ada kesempatan. Iya, itu ibaratnya orang yang ingin mencari pekerjaan itu seperti orang yang sedang berlari maraton, tetapi garis finishnya itu terus menjauh dari dia, begitu. Tapi juga ada faktor pendidikan, pengalaman, dan juga kondisi ekonomi yang saling berkaitan. Coba sekarang kita lihat di sekitar lingkungan kita, seperti orang atau teman-teman kita yang sudah lulus di kuliah atau sudah lulus dari SMA, masih mempunyai ijazah yang masih hangat, tetapi sampai sekarang masih belum mendapatkan panggilan kerja. Tapi itu termasuk pengangguran terbuka atau Bel. Ada juga pengangguran struktural, yaitu ketika keterampilan yang dimiliki nggak lagi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Berarti itu ibaratnya kayak kita punya kunci sebuah rumah, tetapi rumahnya itu sudah mengganti pintunya. Benar banget. Kayak Nah, gitu. selain itu ada juga pengangguran musiman seperti nelayan, petani yang hanya bekerja di waktu tertentu nih, Bel. Jadi bukan yang nggak kerja ya, tapi cuma lagi nunggu waktu aja. Benar banget. Nah, masalah utama pengangguran itu adalah ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Berarti itu kayak sebuah sekolah dengan opsinya. Hmm. Banyak orang yang ingin masuk ke sekolah favorit tersebut, tapi kan nggak semua orang yang pengen tuh dapat menduduki kursi tersebut. Jadi sebuah pekerjaan tuh mempunyai kuota. Benar banget. Belum lagi banyak perusahaan yang mencari tenaga kerja dengan keahlian tertentu. Sementara nggak semua pekerja itu punya akses pelatihan nih, Bel, jadi susah. Nah, jadi orang yang ingin bekerja itu bingung harus putar otak seperti mulai belajar mandiri atau melatih soft skill yang lain untuk mendapatkan suatu pekerjaan tersebut. Atau mulai dari nol lagi mungkin ya. Benar. Perkembangan teknologi membawa dampak besar di Bel. Di satu sisi membuka peluang baru, di sisi lain menghilangkan beberapa jenis pekerjaan. Bener, kayak mesin aja, kerjanya cepet, gak capek, gak minta libur, tapi saingannya berat dengan mesin-mesin yang terbaru, gitu. Tapi teknologi juga menciptakan lapangan kerja baru asalkan sumber daya manusianya siap buat beradaptasi. Masalahnya, gak semua orang bisa langsung ikut lari sekencang itu, Cinda. Pengangguran gak hanya berdampak pada kondisi ekonomi nih, Bel, tapi juga dari mental, emosional, mungkin yang lain-lain juga ada kan. Bener banget, kayak kita baru bangun tidur, masih belum mempunyai pekerjaan, jadi bingung mau ngapain setelah habis bangun, seperti itu. Rasa nggak percaya diri, habis itu tekanan dari lingkungan, hingga kecemasan sering dialami oleh penganggur. Belum lagi buat kita yang misalnya sudah di fase mencari pekerjaan tapi masih belum dapet, itu pertanyaan klasik dari keluarga jauh atau keluarga dekat. Pertanyaannya itu seperti bekerja di mana sekarang? Nah, itu walaupun pertanyaan simpel tapi nyakitin kan, berat banget, izin. Nah, jika pengangguran meningkat, dampaknya bisa meluas ke masalah sosial seperti kemiskinan dan juga ketimpangan sosial. Setuju banget, ibarat domino aja Cinda, satu jatuh semuanya ikut goyang dan terjatuh. Nah, karena itu pengangguran nggak bisa dilihat sebagai masalah individu semata nih, Bel. Yap, setuju. Ini urusan bareng-bareng Cinda, bukan saling menyalahkan. Benar banget. Nah, menghadapi pengangguran yang penting adalah tetap meningkatkan keterampilan dan membuka diri pada peluang baru nih, Bel. Benar. Kadang jalan yang muter dulu, nggak langsung tujuan, tapi harus tetap maju. Benar. Nah, selain itu, dukungan dari lingkungan tuh penting dan juga pemahaman masyarakat juga sangat penting nih, Bel. Setuju banget, sedikit empati dari beberapa orang itu bisa mempengaruhi dari mental orang, bisa membuat orang lebih bertahan lama. Nah, nih, Bel, kalau merujuk pada data ketenagakerjaan nasional pada tahun 2020
2025, persentase penduduk bekerja di Indonesia sebenarnya cukup tinggi. Nah, pada Februari, penduduk yang bekerja mencapai 95,24%, sedangkan pada Agustus tuh di angka 95-15%. Nah, data ini tuh bersumber dari statistik jumlah dan prestasi penduduk bekerja dan pengangguran tahun 2025 yang dirilis pada Badan Pusat Statistik. Ya, tadi aku juga udah baca datanya Cinda. Nah, tapi yang udah aku baca itu di saat yang sama, data tersebut juga mencatat bahwa tingkat pengangguran nasional masih berada di kisaran 4,76% pada bulan Februari 2025. Nah, di tahun yang sama, tapi pada bulan Agustus 2025, pengangguran itu naik menjadi 4,85%. Nah, angka ini menunjukkan bahwa pengangguran masih menjadi persoalan yang nyata, meskipun mayoritas penduduk sudah bekerja, begitu. Nah, artinya secara statistik memang terlihat kecil nih Bel, tapi kalau dilihat dari jumlah orangnya itu sangat mencerminkan jutaan penduduk usia kerjanya tuh yang belum dapat pekerjaan. Bener banget. Nah, kalau kita turunkan ke tingkat daerah nih ya, data jadi lebih beragam tidak? Berdasarkan tingkat pengangguran terbuka untuk provinsi tahun 2025 ini, beberapa provinsi memiliki angka pengangguran di atas rata-rata nasional. Nah, contohnya itu Provinsi Aceh, ada yang pada tahun 2025 mencatat tingkat pengangguran terbuka di kisaran 5,5-56%, lebih tinggi dibandingkan angka nasional. Data ini bersumber dari laporan tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi tahun 2025. Sementara itu, provinsi seperti Sumatera Utara juga mencatat tingkat pengangguran sekitar 5% hingga 5,3%, yang menunjukkan bahwa kesempatan kerja belum rata di semua wilayah. Jadi untuk tempat-tempat seperti pelosok itu masih banyak sekali hingga jutaan penduduk yang masih belum kebagian untuk bekerja. Nah, berarti perbedaan ini tuh menegaskan bahwa lokasi geografi itu sangat berpengaruh ya Bel. Benar. Peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Iya. Masalahnya ketika orang hanya melihat angka nasional seperti 95% penduduk bekerja, seringkali pengangguran dianggap masalah kecil. Padahal data Badan Pusat Statistik tahun 2025 juga menunjukkan masih ada 4-5% itu angkatan kerja yang masih nganggur, yang berarti masih banyak banget individu yang aktif mencari kerja namun belum dapat kesempatan. Belum lagi buat mereka yang sudah bekerja tapi bekerjanya masih belum tetap. Secara data tercatat bekerja, tetapi secara kondisi ekonomi masih rentan. Nah, karena itu membaca data ketenagakerjaan perlu disertai pemahaman konteks sosial dan kondisi nyata di lapangan. Nah, nggak kerasa banget Cinda, obrolan kita udah di ujung aja nih. Dari pengertian sampai dampaknya, semoga obrolan kita tuh bisa jadi bahan berpikir, tapi nggak bikin kepala kita berat juga nih Bel. Benar, semoga dan kalau misalnya kalian masih ada di fase masih mencari pekerjaan, ingat pepatah dari saya, kalian nggak sendiri guys. Dan semoga kita semua juga bisa lebih paham ya Bel, lebih empati dan gampang nilai orang dari satu sisi aja. Ibarat don't judge a book by the cover. Setuju? Hidup ini sebenarnya seperti antri aja teman-teman. Ada yang antri di depan, ada yang dapatnya kebagian di belakang. Nah, yang di belakang nunggu. Nah, yang orang yang nunggu itu belum tentu gagal. Benar. Makasih lo udah dibantuin lo. Iya, benar banget. Nah, makasih semua yang udah nemenin kita sampai akhir obrolan ini. Semoga ada 1-2 kalimat yang nyantol dari kepikiran setelah podcast ini selesai. Sampai bertemu di episode berikutnya. Dadah.